Tapi karena ukuran galian itu kurang besar, akhirnya bagian kaki Surono terpaksa harus ditekuk supaya bisa masuk ke dalam liang galian itu. Kalian pasti pada heran deh, kok bisa ya ada suami pelit sama keluarga sendiri? Padahal omset sebulannya gede banget loh penghasilannya. Dan gara-gara masalah ini, istri sama anaknya ngerencanain skenario parah yang bakal nimpa hidup suaminya. Pokoknya pantengin terus deh, karena ada plot twist di balik kasus ini. Sebelum lanjut, AA mau ngasih tahu dulu nih, kalau AA upload di hari Selasa, Minggu jam 2:30 sore ya. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Nah, setelah kasus kemarin yang ada istri durhaka gara-gara nepsong, kali ini ada istri gak tahu diri nih yang ngelakuin hal sama tapi caranya aja yang beda. Kita kenalan dulu sama Surono, usianya 51 tahun dan dia tinggal sama istrinya bernama Busani, 45 tahun di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Curojo, Jember, Jawa Timur. Diketahui pasangan suami istri ini udah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Bahar Mario berusia 27 tahun dan anak perempuannya bernama Fatim nih yang lagi kerja jadi TKW di Malaysia. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Surono ini bekerja sebagai seorang petani kopi yang memiliki penghasilan cukup fantastis setiap bulannya. Bahkan sempat beredar kabar jika penghasilan Surono mampu menyentuh angka di 100 juta. Itu pun belum ditambah dengan penghasilan dari komoditas pertanian lainnya. Meskipun udah bergelimbang banyak harta, nyatanya Surono ini dikenal sebagai sosok ayah yang pelit dan jarang banget nih nafkahin istri maupun anaknya. Bahkan gara-gara ngelihat gelagat suaminya yang pelit, istrinya sampai ngeduga jika Surono ini kemungkinan memiliki seorang wanita idaman lain di luar sana. Kecurigaan Busani sama suaminya ini kemudian dia ceritain nih sama anak laki-lakinya si Bahar Mario. Nah, sedikit informasi ya mengenai profil dari anak Surono. Bahar Mario ini usianya 27 tahun dan dia merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Surono dan Busani. Diketahui Bahar udah menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari desa yang sama, yakni Desa Sumber Salak, Jember, Jawa Timur. Meskipun udah resmi menikah, nyatanya pasangan suami istri ini masih tinggal di rumah orang tua masing-masing. Jadi istrinya ini masih tinggal di rumah mertuanya Bahar. Untuk menghidupi keluarganya, Bahar mutusin untuk merantau ke Pulau Bali dan bekerja sebagai seorang karyawan. Menurut keluarganya, sejak kecil Bahar ini merupakan sosok anak yang nakal dan susah banget diatur. Bahkan menurut sebuah catatan kriminal dari kepolisian, Bahar pernah tersangkut kasus dan sempat ngedekam di dalam penjara karena ngelakuin KDRT sama istrinya. Ya, tapi akhirnya damai. Nah, kemudian ngedengar keluh kesah dari sang ibu jika ayahnya ini jarang banget nih ngasih nafkah sama keluarga. Seketika itu juga, Bahar langsung emosi. Dia nggak terima sama perlakuan ayahnya dan udah mulai ngerencanain sebuah aksi penghabisan nyawa terhadap Surono, ayah kandungnya sendiri. Dan yang lebih gokilnya lagi ya lur, ketika rencana ini disampaikan kepada Busani, ternyata ibunya ini malah nyetujuin rencananya. Semua kejadian ini terjadi pada suatu malam di akhir bulan Maret 2019, sekitar jam 11 malam. Kala itu Bahar yang baru datang dari Bali langsung bangunin ibunya terlebih dahulu, guna minta bantuan buat ngelancarin aksinya. Diketahui sebelum melakukan aksi gilanya itu, Busani bantu anaknya dengan mematikan lampu di depan rumah terlebih dahulu, agar aksi gilanya ini dari anaknya gak ketahuan sama tetangga. Kemudian Bahar datengin ayahnya yang lagi tidur pulas di kamar yang terpisah dengan membawa sebuah linggis. Tanpa berpikir panjang ya lur, dia langsung memukul Surono berkali-kali menggunakan linggis di bagian rahang, dada, dan kepala, hingga membuat sang ayahnya ini gak sadarin diri. Pukulan-pukulan yang membabi buta itu ternyata membuat Surono mengalami pendarahan yang cukup hebat. Bahkan karena darahnya ngalir sangat banyak, Surono ini sampai sesak nafas dan tersendat oleh darahnya sendiri. Dengan kondisi yang seperti itu, ditambah lagi korban punya riwayat penyakit asma, Surono pun akhirnya ya kehilangan nyawanya di tempat. Setelah mastiin nih bahwa sang kepala keluarga ini udah tiada, Bahar dibantu oleh Busani kemudian menggotong dan memindahkan jasad Surono ke belakang rumah. Pas lagi setengah perjalanan, ternyata si ibunya ini gak kuat
sehingga akhirnya Bahar mutusin untuk nyeret tubuh gak bernyawa itu seorang diri. Sekedar informasi tambahannya lur, diketahui saat peristiwa itu terjadi, bagian belakang rumah mereka masih merupakan bangunan dapur semi permanen. Untuk menghilangkan jejaknya, mereka mulai menggali tanah pada bangunan semi permanen itu dan kemudian masukin jasad sang ayah dibantu sama ibunya yang merupakan istri sah dari korban itu sendiri. Tapi karena ukuran galian itu kurang besar, akhirnya bagian kaki Surono terpaksa harus ditekuk supaya bisa masuk ke dalam liang galian itu dengan bagian kepala menghadap ke barat. Saat itu ya lur, Bahar juga gak lupa nih buat nguburin linggis sebagai barang bukti yang merupakan senjata penghabisan nyawa di lubang galiannya. Setelah semuanya beres, lubang galiannya itu langsung dicor pakai semen. Dan keesokan harinya setelah semuanya dirasa udah benar-benar selesai, Bahar mulai mengambil uang yang berada di dalam tas milik ayahnya sebesar 6 juta. Lalu bersiap-siap buat balik lagi ke tempat kerjanya di Pulau Bali. Sebelum berangkat, dia juga sempat nganterin ibunya lagi nih ke rumah sang nenek buat nginep sementara waktu. Nah, karena Bahar ini masih belum puas dengan uang hasil curiannya, setelah nganterin sang ibu, dia mutusin buat balik lagi ke rumah guna ngambil motor CBR milik Surono. Yang tadinya motor CBR ini mau dikasih ke anak perempuannya si Fatim dan bergegas menjualnya ke sebuah dealer sebesar 19 juta rupiah. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, tiba-tiba Bu Sani menghubungi anaknya nih yang lagi berada di Bali buat ngasih tahu kalau semen yang nutupin lubang galian tempat peristirahatan terakhir sang kepala keluarganya ini telah retak. Karena hal tersebut, Bahar akhirnya mutusin buat balik ke rumah. Nah, guna memperbaiki semen yang retak, dia berinisiatif nih buat nutupin galian itu dengan keramik. Lubang galian yang awalnya berada di bangunan semi permanen itu kemudian dipasangin keramik dan dialihfungsiin menjadi sebuah musola bergaya modern. Bahkan tempat tersebut juga bisa digunakan untuk menampung beberapa kendaraan bermotor sekaligus. Sebagai informasi tambahan lagi ya lur, selama proses perbaikan itu, Bahar dibantu sama beberapa orang warga. Dan saat itu, gak ada satupun dari mereka yang naruh curiga kalau di dalam tanah yang mereka buat ini ada jasad Surono yang udah tewas beberapa hari sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya nih ya lur, biar gak ada kecurigaan dari anak perempuannya yang bernama Mua Fatim, tepatnya di bulan April, setelah Bahar berhasil menghabisi bapaknya, dia inisiatif ngabarin Fatim yang lagi di Malaysia kalau bapaknya udah nikah lagi dan tinggal di Lombok. Ngedengar hal itu, Fatim cuma bisa menghela nafas dan terima keadaan aja. Sebenarnya di bulan Maret pas bapaknya masih hidup, Surono ini nelpon Fatim yang lagi di Malaysia buat pulang karena motor CBR yang Fatim pengenin udah dibeliin sama bapaknya. Dan pas udah nyuruh pulang, Fatim udah gak pernah dapat kabar lagi nih dari si Surono bapaknya. Gak sampai di situ, sebenarnya Fatim udah minta nomor bapaknya ke Bahar. Tapi Bahar ini bohong dan bilang kalau ibu tirinya itu galak dan gak mau Surono ada hubungan lagi sama keluarganya di Jember. Fatim pun akhirnya balik ke Indonesia di bulan Juni 2019 dengan mengetahui kalau ibunya ini udah nikah lagi sama pria lain. Bangunan semi permanen yang dia lihat di rumahnya udah berubah jadi musola. Selama tinggal di rumah itu, Fatim dimimpi ini sama bapaknya. Yang pertama, dia dipayungin pakai payung hitam, dan yang kedua, dia dimimpiin suruh jaga ibunya, dan dia bilang kalau kesal sama Bahar si abangnya. Gak hanya itu aja nih lor, selama Fatim sholat, dia ini kayak ngerasa ada feeling yang gak enak. Fatim pun masih belum sadar nih kalau dia sholat di bawah kuburan bapaknya. Dan pas semuanya terbongkar, Fatim langsung nangis dan kaget kalau pelakunya adalah abangnya si Bahar sama ibunya si Ibu Sani. Pembunuhan tersebut bisa dibilang nyaris banget sempurna nih lor, kalau aja Bahar ini nggak bongkar sendiri. Kasus ini akhirnya terungkap setelah Bahar berusaha buat ngejebak ibu kandungnya sendiri dengan siasat yang sangat licik. Jadi gini ceritanya, 2 bulan setelah suaminya meninggal, Bu Sani mutusin buat nikah sirih dengan kekasih barunya yang bernama Jumarin. Untuk nopang kehidupan sehari-harinya, Bu Sani menikmati uang dari hasil panen kopi yang udah ditanam oleh Surono suaminya terdahulu. Semua uang dan penghasilan itu dia nikmatin sendiri sama suami barunya, tanpa memberikan bagian kepada sang anak yang udah ngebantuin nyingkirin Surono. Ngerasa kesel karena nggak dapat bagian. Hari itu atau tepatnya pada November 2019, sekitar 7 bulan setelah tragedi berdarah itu terjadi, Bahar pulang dari Bali dengan niatan
ngejebak sang ibu. Saat itu nih Lur, dia datang buat ngelaporin pembunuhan ayahnya kepada aparat desa setempat. Dalam pengakuannya, Bahar bilang kalau ayahnya ini udah dihabisi sama suami baru ibunya dan dikuburin di belakang rumah. Ngedengar laporan tersebut, kepala desa setempat langsung nurusin laporan itu ke kantor polisi terdekat. Selanjutnya nih Lur, pihak berwajib dibantu sama warga segera mengecek langsung dengan membongkar tanah yang ada di bawah musola sesuai dengan pengakuan Bahar. Dan bener aja, setelah dibongkar, akhirnya jasad Surono berhasil ditemuin dengan kondisi yang udah menjadi tulang belulang. Kerangka yang mereka temuin itu kemudian dibawa ke rumah sakit buat penyelidikan lebih lanjut. Setelah ngelakuin serangkaian tes, akhirnya terkuak bahwa Surono meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul di bagian tengkorak kepala, rahang pipi, serta kehabisan nafas karena adanya darah yang nyumbat saluran pernafasannya. Nah, sejauh ini Lur, pernyataan Bahar emang benar adanya. Namun ketika dilakuin pemeriksaan terhadap linggis yang ditemuin terkubur bersama jasad Surono, ternyata nggak ditemuin sidik jari dari Jumarin. Malahan pihak berwajib ngedapetin sidik jari dari Bahar dan Busani. Setelah ngedapetin bukti-bukti itu, akhirnya pihak kepolisian segera nangkep Bahar beserta dengan ibunya yang saat itu berada di dalam rumah. Saat proses pemeriksaan dan interogasi, akhirnya keduanya ngaku udah ngelakuin pembunuhan terhadap Surono, sang kepala keluarga. Untuk motifnya sendiri ya Lur, mereka ngaku bahwa faktor ekonomi lah yang melatar belakangi aksi pembunuhan itu. Atas perbuatan ibu dan anak ini, pihak kepolisian secara resmi menjadikan mereka sebagai tersangka. Keduanya dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana dan juga pencurian serta kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jember. Diketahui, sidang vonisnya digelar secara terpisah. Pada tanggal 4 Mei 2020, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 20 tahun kepada Bahar Mario karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan untuk sidang vonis terhadap Busani digelar pada tanggal 4 Juni 2020. Sebagai hasilnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Busani bersalah karena udah membantu aksi pembunuhan dan dijatuhi vonis hukuman penjara selama 10 tahun. Dan kalau menurut AA nih ya Lur, bisa jadi si suaminya ini gak mau ngasih duit ke si Bahar sama si istrinya. Mungkin aja karena boros dan sering foya-foya ya. Makanya dia pelit. Dan kebetulan anaknya si Fatim ini orangnya gak neko-neko, dan makanya dia minta motor pun langsung dibeliin. Dan semoga dengan adanya kasus ini kita bisa ambil hikmahnya dan buang sisi negatifnya. Dan AA juga gak bosan-bosannya ngingetin, semoga dengan adanya video ini kalian bisa terus waspada ya Lur. Dan kalau kalian punya requestan menarik tentang kasus yang lain atau belum pernah dibahas, coba langsung aja komentar di bawah. Dan kalau menurut kalian gimana nih tentang kasus ini? Sekalian juga ya komentar di bawah. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya Lur.